tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat maksudnya orang melihat tanda ini karena kecil nggak terlalu terasa. Tapi kalau tanda besar pasti kerasa, langsung. Di saat tanda besar itu ada, langsung orang mikir kiamat sudah. Coba aja matahari terbit dari barat, apa yang kita katakan setelah itu? Langsung bicara, besar, tanda besar. Tapi kalau tanda kecil, orang nggak begitu sadar, orang kecil. Tanda-tanda kecil kiamat adalah tanda-tanda yang terjadi tetapi belum menunjukkan bahwa kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu disebut dengan tanda-tanda kecil kiamat, alamatus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda tersebut diantaranya tidak kita sebutkan. Banyak diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad. Bahkan kalau pernah satu buku kita yang satu lagi, penjabaran hadis Jibril, itu kisah yang terakhir, kan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, tanda-tanda kiamat bagaimana? Nanti ada orang berlomba-lomba membuat bangunan, anak memperbudak ibunya dan seterusnya, itu tanda-tanda. Tapi belum terasa, anak durhaka kepada ibunya. Padahal tanda-tanda kiamat tapi sukro. Hanya orang yang mengaku sebagai nabi. Dari dulu sudah zaman nabi sudah ada ngaku nabi. Musailimah al-Kadzab dan hari ini. Kok pede banget ngaku nabi ya? Aneh, ngaku nabi, pede, hebat. Yang aneh lagi yang percaya. Berlomba-lomba membuat gedung yang tinggi, meluasnya fitnah dan lain sebagainya. Maka itu adalah alamat kecil, tidak kita bahas di sini, kita hanya akan fokus kepada alamat kubro. Tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat adalah tanda-tanda kiamat yang terjadi saat kiamat sudah sangat dekat. Tanda-tanda tersebut akan langsung dirasakan sebagai tanda kiamat. Sampai akhirnya terjadi huru-hara dan ketakutan di antara umat manusia. Oleh karena itu, disebut dengan tanda-tanda besar kiamat. Alamatus sa'ah al-kubro. Tanda-tanda tersebut diantaranya sebagai berikut. Keluarnya Dajjal. Kita bahas. Turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Hadirnya Imam Mahdi. Biarpun itu ada diperdebatkan, tapi akidah kita masukkan di sini. Hilangnya mushaf Al-Quran, Quran hilang, di mushaf dan hilang di otaknya hamba Allah, nggak ada lagi Al-Quran. Penghancuran Ka'bah, munculnya dabbah, binatang yang nanti bisa berbicara, bukan burung beo. Nanti ada pembahasannya, insyaAllah. Terbitnya matahari dari barat, seram. Keluarnya tukhon, nanti ada asap mengepul. Dan semua orang tahu ini asap unik. Bukan karena kebakaran di Kalimantan, bukan. Beda, bukan. Janganlah asik barang Kalimantan, masuk bandara langsung tanda-tanda kiamat, bukan. Nanti ada sendiri. Tukhon, semua merasakan. Ini orang yang hidup saat itu merasakan, apa ini kok aneh sekali. Mungkin dari pihak dunia ya, teknologi yang mencoba menyelamat ini mungkin tidak tahu sumbernya dari mana. Wah, ini kan bukan kebakaran, bukan dari seperti luapan apa. Nanti pada waktunya akan datang itu. Terjadinya 3 gerhana. Jangan bertanya mataharinya satu, bagaimana 3 gerhana. Allah. Nanti keluarnya api dari arah Yaman. Untuk menggiring manusia menuju Syam nanti. Nanti ada dibahas di akhir. Penjelasannya seperti ini. Keluarnya Dajjal yang pertama. Dajjal adalah seorang manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan sebagai ujian bagi umat. Allah memberi kepada Dajjal kelebihan. Untuk ujian bagi umat. Dahsyat. Kalau ada orang nggak bisa hamil, datang ditepuk, langsung hamil dia. Pohon tidak berbuah, ditunjuk buah. Hei mendung, datang dan hujanlah. Hujan. Makanya dia pede ngaku Tuhan setelah itu. Sekarang ngaku Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Dajjal diberi oleh Allah kelebihan seperti itu, ngaku Tuhan. Bertahap ngaku ini sampai nanti. Itu Dajjal besar. Tapi Nabi tidak terlalu takut dengan Dajjal besar.
Justru Dajjal kecil yang Nabi takutkan. Nabi menyebut dalam riwayat yang banyak, Nabi lebih takut dengan Dajjal kecil, Dajajilah. Siapa Dajjal kecil? Dajjal kecil. Ulama-ulama su. Ada Dajjal kecil yaitu ulama su. Nabi lebih takut dengan ulama su. Ulama-ulama yang ngerti ilmu agama tapi hatinya tidak dengan Allah. Ustaz-ustaz pendusta. Wah, ini serem. Pakai baju-bajunya baginda. Jubah-jubah baginda. Imah-imah baginda. Dajjal berasal, nah ini Dajjal besar ini. Dajajilah ulama-ulama su. Pendusta-pendusta atas nama agama. Tidak usah mencari kita pendusta agama, enggak. Yang penting kita jangan jadi gitu saja. Kadang kita tuh repot. Kita ngomong bicara pendusta agama langsung lihat, oh Ustadz itu misalnya, ini kok jorok, kok kotor sekali kita ini. Kami mengatakan ada pendusta agama, alim tapi pendusta, tidak usah nunjuk ke orang, saya aja, ayo saya akan. Jangan sampai saya seperti itu, gitu saja. Dajjal, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan yang paling banyak mengikutinya adalah orang-orang Yahudi. Berita tentang keluarnya Dajjal teramat banyak. Dajjal dari bangsa Yahudi dan banyak pengikutnya dari Yahudi. Berita tentang keluarnya Dajjal teramat banyak, diantaranya adalah ini satu riwayat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas. Suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah manusia berkhutbah. Nabi menyampaikan khutbah pesan. Seperti kebiasaan Nabi, kemudian memuji Allah. Fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahluh. Kemudian seperti kebiasaan khutbah Nabi, memulai dengan menyanjung Allah. Akhirnya diikuti para khutbah. Kalau khutbah pasti Alhamdulillah. Sunnah. Karena Nabi kalau memulai khutbah dengan seperti itu. Tsumma dzakara Dajjal. Kemudian Nabi menyebut kisah Dajjal. Faqala, dan Nabi menyebutkan innila undzirukumu. Sungguh aku peringatkan kepada kalian semuanya. Ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumah wa illa waqad anzara qaumah. Tidak ada satu nabi kecuali mengingatkan, memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa akan datang Dajjal. Laqad anzarahu Nuhun qaumah. Nabi Nuh pun memberitahu kepada kaumnya bahwa akan ada Dajjal. Walakin aqulu lakum fihi qaulan. Tapi ingat, aku akan beri penjelasan kepada kalian semua dengan satu penjelasan. Lam yakul nabiyyun liqaumi qaulan lam yakulhu nabiyyun liqaumi, yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Berarti ada tambahan. Berita Dajjal secara umum. Ta'allamu, kenalilah. Maksudnya ta'allamu bukan belajarlah kalian. Kenalilah sifat model Dajjal itu cirinya bagaimana? Annahu a'war. Dia itu cacat mata. A'war itu cacat mata, bermacam-macam model cacatnya. Nanti disebutkan. Wa annallaha tabaraka wa ta'ala laysa bi'awar. Allah. Kalau dia ngaku Tuhan, jangan percaya. Tuhan tidak seperti itu maksudnya. Allah tidak seperti itu. Dia ngaku Tuhan. Tuhan Allah tidak seperti dia. Dalam hadis lain, tentang fisik Dajjal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala maktubun, tertulis baina ainaihi, berarti matanya dua. Bukan satu mata. Bukan satu mata, matanya dua. Satu tenggelam, satu nonjol, nanti disebutkan. Matanya dua. Baina ainaihi, di antara kedua matanya ada tulisan kafir, orang yang ingkar. Kufur. Yaqra'uhu kullu mu'minin, semua orang beriman akan bisa membacanya. Semua orang beriman bisa membacanya. Ah, ini Dajjal, tulisannya jelas begitu, nggak bisa dihapus. Biarpun teknologi maju, nggak bisa datangkan teknologi penghapus, nggak bisa. Padahal Dajjal itu menguasai teknologi, tapi nggak bisa menghapus tulisan kafirnya. Itu menguasai teknologi, Dajjal. Langkahnya saja, saat ini di barat, sudah di timur kok. Amerika sedetik. Kalau kita kan 24 jam. Oh, dia diberi oleh Allah kelebihan.
Untuk ujian bagi bangsa, manusia ini. Katibin wa ghairi katibin. Yang nggak bisa nulis dan yang bisa nulis itu bisa baca. Anehnya. Asalkan dia punya iman ya. Jadi yang membaca adalah keimanannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim lagi, a'warul aini, a'waru al-aini al-yumna. Jadi a'war itu cacat mata kanannya, tapi dalam riwayat lain a'waru al-aini al-yusra. Duh, kok dua riwayat berbeda? Ternyata berbeda dua. Dijelaskan bahwa yang dimaksud mata kiri dan kanannya yang cacat adalah yang sebelah terhapus, mata kanannya salah satunya matanya terhapus, ada matanya tapi terhapus. Jadi nggak ada. Tapi ada mata, tapi nggak ada, atau mungkin bentuk nggak ada kornea, nggak ada matanya. Tapi ada tempat matanya, jadi kan mata. Berarti cacat. Sehingga tidak bisa terlihat. Dan yang sebelah lagi menonjol keluar. Jadi menyeramkan. Hingga tidak indah dilihat. Yang pertama tidak tampak terlihat, yang kedua tidak indah dilihat. Itu Dajjal. Dari riwayat-riwayat tentang Dajjal yang sangat banyak bisa kita simpulkan di antara ciri-ciri Dajjal sebagai berikut. Agar tahu. Apakah kita bakal nemui atau tidak. Nggak penting, yang penting kita jaga iman kita dan kita percaya Dajjal. Kalau datang takut juga. Serem ya. Bisa nurunkan hujan. Nggak ada kemarau nanti. Kita minta hujan. Berasal dari bangsa Yahudi A. B keluar dari arah timur. Begitu disebutkan. Matanya cacat. Tidak punya anak. Tidak biasa menguasai kota Makkah dan Madinah. Tertulis di dahinya antara kedua matanya kata kafir. Yang akan dikenali oleh setiap orang yang beriman. Nanti dibunuh oleh Nabi Isa. Sampai di sini adalah kisah Dajjal. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.